wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah, shadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi waridho kamaflubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan. Dengan kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, artinya Allah telah menganugerahi kita dengan kasih sayang yang luar biasa, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan istiqomah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, ibadah puasa bukanlah syariat baru. Ia telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ibadah puasa ini mengandung banyak sekali keutamaan serta manfaat bagi manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Itu artinya ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang penyembuhan jiwa, tentang ketenangan hati, dan tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kehidupan sekarang banyak sekali macamnya. Dan di era yang penuh tantangan, penuh tekanan seperti sekarang, banyak sekali orang mudah mengalami stres, kecemasan, hingga depresi. Dan penyakit-penyakit tersebut ditimbulkan oleh berbagai faktor. Mulai dari pekerjaan, ekonomi, hingga relasi yang kurang baik, sehingga banyak di antara kita mudah merasa capek, mudah overthinking, dan mungkin ada yang menganggap kenapa dirinya selalu diuji terus-menerus oleh Allah, dan menganggap bahwa Allah itu tidak adil padanya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Allah sudah tegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Lalu, kenapa banyak orang mudah mengalami lelah mental atau mental illness? Jawabannya karena diri mereka sendiri yang terlalu berharap kepada sesama manusia, pada akhirnya kecewa, dan kecewa. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita masih ada yang terlilit dengan masalah-masalahnya yang berat. Ada mungkin yang sedang kehilangan orang yang disayang, orang yang dipercayai, atau mungkin konflik di dalam keluarga, atau mungkin di dalam pekerjaan, atau ada juga yang mungkin sedang kehilangan motivasi dalam menjalani hidupnya. Percayalah, di bulan suci Ramadan ini kita jadikan momentum untuk kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati kita bisa lebih tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dengan berpuasa, kita bisa terus berzikir, kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada sebuah kisah klasik di mana ada orang soleh yang bisa dibilang
dia keluarga miskin, mempunyai banyak sekali anak, ada 4 atau 5 anak. Dan mereka sedang mengalami kelaparan sekeluarga. Namun mereka hanya punya sedikit makanan. Tapi tiba-tiba ada seorang pengemis mendatangi mereka. Dan pengemis itu lebih banyak anak-anaknya daripada dirinya. Apa yang terjadi? Orang soleh itu memberikan makanannya kepada pengemis tersebut. Dan mereka memberikan seluruhnya, karena kalaupun dibagi 2 itu tidak akan mencukupi kedua-duanya. Dan karena istrinya tahu bahwa suaminya ini penyabar, akhirnya dia pun menuruti perintah suaminya, memberikan seluruh makanan mereka kepada pengemis tersebut. Dan di tengah malam mereka merasakan lapar yang amat sangat, hingga akhirnya suaminya berinisiatif untuk mencari makanan dan berpamitan kepada istrinya. Apa yang dia lakukan? Orang soleh tersebut berjalan menuju masjid dan ia memohon kepada Allah untuk memberikan mereka rezeki. Jika kita kacamatai dengan kacamata kita, bukankah orang yang sedang lapar itu harusnya pergi mencari makanan? Tapi kita sebagai orang mukmin harus bergantung kepada Allah dalam hal-hal kecil, termasuk ingin meminta rezeki, ingin meminta makanan. Kita bisa biasakan itu. Dan di tempat lain ada seorang raja yang justru dia merasa resah. Dia merasa resah dan akhirnya dia meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan jalan dengan membawa hartanya yang banyak serta makanan-makanannya. Dan dia memohon kepada Allah sebagai bentuk taubat dia akan berjalan kemanapun kuda ini menuntunnya dan akan memberikan barang bawaannya kepada orang yang Allah kehendaki untuk dipertemukan dengannya. Berjalanlah raja tersebut dengan sesuai apa yang kudanya jalan. Dan pada akhirnya kuda tersebut berhenti di sebuah masjid di mana ada orang soleh tersebut berdoa. Pada akhirnya ketika orang soleh tadi berdoa meminta rezeki, meminta makanan, dan secara bersamaan raja itu membawa makanan yang banyak, akhirnya raja tersebut memberikannya kepada orang soleh tersebut. Bahkan seorang raja itu menawarkan pada orang soleh tersebut untuk dirinya agar kelak ketika ia menemui kesulitan, dia bisa menghubunginya. Kalau zaman sekarang tuh nanti tinggal hubungi aja gitu ya. Tapi apa yang dilakukan orang soleh tersebut? Sungguh demi Allah, ketika aku kesulitan, aku tidak akan menemuimu. Aku akan menemui Allah sebagaimana Allah menemukanmu dengan saya dan memberikan saya makanan ini. Masya Allah. Di satu sisi, kita bisa mengambil hikmah bahwa orang soleh senantiasa terus bergantung kepada Allah terhadap semua masalahnya. Dan di satu sisi ada orang yang sedang gelisah dan dia meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang terbaik. Begitupun dengan masalah-masalah kita. Kita bisa senantiasa yakin dan merasa selalu ada pertolongan Allah, baik itu dengan hal-hal kecil sekalipun. Masalah kita bisa hilang dengan cara kita bersujud mungkin. Masalah kita bisa hilang dengan cara kita sholat, dengan cara kita berpuasa. Jadi janganlah kita berputus asa. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Banyak sekali manfaat puasa untuk kesehatan mental. Di antaranya dengan berpuasa kita dapat meningkatkan rasa syukur dan empati. Dengan puasa kita bisa menjadi lebih sabar dalam pengendalian diri. Dengan berpuasa kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah sehingga hati kita menjadi lebih tenang. Bahkan dengan berpuasa, pola makan dan pola tidur menjadi lebih teratur. Namun perlu kita ingat, tata cara melaksanakan puasa itu sendiri harus benar.
Dimulai dari dengan niat kita, kemudian penjagaan diri kita daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, sampai akhirnya kita berbuka. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga puasa yang kita jalankan bisa terasa manfaatnya, dampaknya, dan juga kita bisa mengambil setiap pelajaran-pelajaran di bulan suci Ramadan tahun ini dan menjadikan kehidupan kita lebih berkah untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.